Itu mungkin ketua panitianya dulu, kemudian apa biasanya? Habis ketua panitia itu. Kemudian yang pemengku lah gitu ya. Nah, mungkin amal syuhada ya berarti ketua panitia, nanti pelepasan haji 2025, kemudian nanti mungkin Bapak Dr. Andes Haji Suharno mungkin seperti itu ya. Itu nanti langsung ke atas, kemudian barangkali nanti ngundang tamu misalnya wali kota, baru kemudian wali kota terakhir untuk kemudian memberikan sambutan gitu ya. Kemudian tata busana, saya pikir ini nanti sudah disampaikan di undangan biasanya pun gitu ya. Jadi undangan mungkin pakai batik, mungkin pakai koko dan lain sebagainya. Pembimbing pakai seperti itu ya, itu tata busananya. Nek relawan wonten bentenipun. Oh rompi gitu ya. Rompi niku tumbasan putih-putih wonten ya. Oh ada tulisannya ini identitas. Ya. Yang jelas petugas ya itu harus punya identitas. Kalau tidak rompi yang kemudian bertuliskan harus ada punya ID card gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena setiap orang yang hadir yang bingung pasti tanya pertama kali itu ke petugas atau relawan dalam hal ini dia. Nah, ini nanti sudah masuk kepada protokoler dari keamanan dia. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, ini mungkin penjelasan sekilas saja dia ingin saya sampaikan. Saya harapkan nanti kita punya gambaran yang jelas dia, sehingga nanti Pak Kun selaku ketua relawan nanti langsung nanti bisa membentuk divisi-divisi dia. Divisi-divisi yang divisi ini harus tertib, divisi ini harus jelas tugasnya, posisinya di mana ya. Sehingga seluruh hadiri yang datang dia, seluruh yang kemudian menjadi peserta dari acara yang kemudian diselenggarakan itu akan kemudian bisa menempatkan sesuai dengan tempatnya, karena nanti akan diarahkan oleh petugas atau oleh relawan dalam hal ini dia. Baik, sekarang kita buka di lembaran pertama Bapak Ibu dia. Nanti kita banyak sharing dan diskusi saja terkait dengan hal ini dia. Ya. Berikut adalah SOP standar operasional untuk standar operasional prosedur untuk pengamanan kegiatan ya. Persiapannya yaitu jadi filosofi seorang pengaman kegiatan gitu ya. Ini kemarin namanya relawan ya, bukan satgas ya. Bukan satgas. Ya, relawan ini ya. Jadi relawan. Kemarin saya tanya ke Ustadz Gofar, ini pesertanya nem-nem nopo sepuh-sepuh. Wah, veteran-veteran. Wah, ini pengamanan terus. Saya basic saya kan di pengamanan biasanya dia. Di bidang pengamanan VIP terutama. Misalnya ada pejabat dari kepartaian dan sebagainya itu hadir, kita biasa yang awal seperti itu ya. Sehingga nanti penempatan misalnya di mobil, penempatan pengamanan di kanan dan di kiri, kemudian backup pengamanannya, kemudian nanti kalau ada istilahnya hal yang darurat bagaimana evakuasinya, pengamanan dan sebagainya seperti itu ya. Nah, ini karena ini adalah terkait dengan relawan, cuman teman-teman yang kemudian panitia relawan dalam hal ini yang bertugas nanti di sisi keamanan harus punya filosofi bahwasanya kegiatan ini tidak akan aman. Supaya apa? Supaya waspada. Ya, supaya waspada. Kalau kemudian kegiatannya paling aman, tidak masalah gitu ya. Akhirnya nggak waspada gitu ya. Ya, nggak waspada, nggak ada kecurigaan gitu ya. Jadi nyun sewu nih amal syuhada dilatih khusnudon gitu ya. Wah, ini rada bertentangan dengan filosofi pengamanan. Pengamanan itu harus udon. Wah, nek khusnudon malah berat, kita melitit jebule nyolong mungkin ngapunten nanti. Tapi kalau pengamanan itu memang basicnya dia harus harus antisipasi gitu ya. Nah, kita ini bisa antisipasi kalau kemudian kita ini ya basicnya tadi gitu ya. Ini nanti acaranya tidak akan aman. Ini nanti acaranya akan ada gangguan dan sebagainya gitu ya. Sehingga dengan pemahaman ini kita nanti akan lebih waspada gitu ya. Lebih waspada gitu ya. Yang pertama persiapannya yaitu identifikasi potensi resiko dan ancaman ya. Jadi
nanti tim pengamanan harus kemudian sudah koordinasi. Kira-kira besok waktu pelepasan haji 2025 KBI Amal Syuhada ada enggak potensi resiko dan ancaman yang nanti akan ada? Ya. Kita apa Pak Kun? Ada resiko keamanan apa nek pas pelepasan ngoten niku? Insya Allah nggak ada. Nah ini khusnudon. Insya Allah nggak ada. Ya, alhamdulillah. Geruduk seperti itu ya. Nah, kalau sudah ada seperti itu harus diantisipasi. Karena kalau sudah geruduk itu nanti kita nanti kesulitan kalau kemudian ya tadi ada penyusupan, gitu ya. Kesulitan ada penyusupan, gitu ya. Sehingga harus diantisipasi. Yang geruduk itu kakung napa putri biasanya pun. Keluarga gitu ya. Nek kakung nanti yang nangani adalah kakung, nek putri nangani putri. Makanya di sini dihadirkan juga relawan putri untuk bagian pengamanan nanti itu ya. Diharapkan seperti itu. Karena kakung nanti nek geruduk kemudian geret, kemudian pecah barisan itu nek putri kan akhir ya mboten asal misalnya itu ya. Kita akan canggung nanti ya. Kita akan canggung. Kemudian tentukan tujuan dan sasaran dari pengamanan. Jadi besok itu acara intinya nanti di mana? Ya. Ya, acara intinya wonten panggungnya. Oh, ada panggungnya gitu ya. Oh, di Masjid Agung gitu ya. Tapi itu nanti seluruh KBIH atau KBIH ini saja. Hanya Amal Syuhada saja. Ya, ini kan sudah internal ya, tidak ada hubungannya dengan KBIH lain atau organisasi lain gitu ya. Sehingga kita lebih mandiri gitu ya. Lebih bisa kemudian mengatur gitu ya, gitu ya. Jadi tempat utamanya nanti adalah di masjid ya. Nah, di masjid itu tempat utamanya gitu ya. Maka nanti diadakan antisipasi pengamanan nanti di masjid dan juga di sekitar lingkungan masjid gitu ya. Kemudian buat rencana pengamanan, kemudian pilih dan latih personal pengamanan ya. Jadi relawan ini semuanya dianggap ini ya, tim pengamanan gitu nggih. Ngoten to nggih. Baik Bapak maupun Ibu gitu ya. Ya, untuk tim pengamanan. Kemudian siapkan peralatan dan sumber daya yang diperlukan. Peralatan yang sudah dimiliki napa mawon. Jadi perlengkapan pengamanan yang paling penting itu adalah alat komunikasi. Ya. Alat komunikasi. Diusahakan jangan handphone. Kalau di keramaian itu handphone nanti akan agak kesulitan, gitu ya. Ya, agak kesulitan. Kalau bisa pakai HT. Nah, pakai HT yang pakai earphone. Nah, itu ya. Sehingga komunikasi antar pengamanan itu tidak didengar orang-orang, apalagi yang sering mengganggu itu adalah tim pengamanan pakai HT, kurik gitu ya, tapi di tempat acara. Itu seringkali malah mengganggu acara gitu ya. Nah, mengganggu acara. Sehingga kalau tidak pakai earphone ya nanti agak jaga jarak gitu ya. Dari tempat acara gitu ya. Alat komunikasi, kemudian orang itu akan percaya kalau ini tim pengamanan yang sudah siap ketika dia juga bawa peralatan. Ya, biasanya peralatan apa, Pak? Nah, pentung. Atau nek tukang parkir itu pakai ada lampunya atau sempritannya dia ya. Kalau bisa ada tambahan-tambahan seperti itu sehingga meyakinkan dari seluruh peserta, oh ini ada pengamanannya. Insya Allah aman dalam kegiatan ini gitu ya. Itu nanti akan lebih meyakinkan, menenteramkan dia ya bagi peserta yang mengikuti acara yang panjenengan semua laksanakan gitu ya. Kemudian pelaksanaan. Pengawasan area kegiatan gitu ya. Dulu saya pernah mengalami ketika acara kegiatan itu tim pengamanannya nggak siap ya. Nyun sewu ya. Jadi pengamanan acara itu tidak hanya pada lokasi acaranya saja, tapi tempat-tempat ya yang juga mendukung acaranya. Acaranya rame, gitu. Biasanya mungkin di gedung atau kemudian di masjid atau di lapangan gitu ya. Tahu-tahu ada ibu-ibu yang masuk ke kamar mandi terkunci gitu ya. Ternyata memang sejak awal itu ya kuncinya wis masalah gitu ya. Nah, hal itu harus sudah diantisipasi oleh pengamanan. Maka antisipasinya bagaimana? Pengamanan harus hadir lebih dahulu sebelum peserta hadir untuk ngecek. Misalnya sampai kemudian ngecek lantainya. Lantai mungkin di WC dan sebagainya lunyu apa enggak gitu ya. Nah, yang sepuh-sepuh datang nanti kepleset jiglok ini nanti jadi
ganggu acara juga gitu ya nanti gitu ya. Nggak aman juga gitu ya. Jadi tempat-tempat yang memungkinkan ini nanti akan menjadi hambatan acara yang kemudian kita laksanakan itu harus kemudian sudah disurvei, dilihat ya. Terus kemudian antisipasinya apa? Kalau saya waktu kampanye Akbar itu kemudian ini WC-nya kurang. Maka tim pengamanan berkoordinasi dengan panitia inti untuk mendatangkan WC. Misalnya seperti itu ya. Nah, karena nanti akan repot juga gitu ya. Nah, kalau kemudian acaranya nyun sewu panjang, kemudian butuh ke WC, harus kemudian keluar dari tempat acara misalnya gitu ya. Gara-gara ada kebutuhan misalnya gitu ya. Nah, tim pengamanan juga harus siap seperti itu. Kemudian tim pengamanan itu setelah kemudian survei di awal di tempat-tempat itu harus kemudian koordinasi bersama, ya, koordinasi bersama. Untuk apa? Setiap pertanyaan dari peserta harus bisa dijawab oleh tim relawan. Biasanya peserta datang itu tanya apa Pak? Toiletnya di mana misalnya gitu ya, tempat wudhunya di mana gitu ya. Wah kalau mboten ngertos ya, dereng ngertos kula. Wah niku repot niku ke. Kan biasanya ditanya seperti itu gitu ya. Ya. Nah, maka tim pengamanan itu pertama datang awal, kemudian berkoordinasi bersama sehingga mereka akan saling tukar informasi gitu ya. Tukar informasi dan antisipasi nanti ketika nanti ada kejadian dan sebagainya gitu ya. Kemudian respon terhadap kejadian dan ancaman, kemudian komunikasi yang penting dengan izin. Nanti relawan yang sewu itu nanti kan berizin dengan kepolisian ya biasanya ya. Mestinya berizin. Mestinya pemberitahuan paling enggak. Kalau pemberitahuan pasti nanti datangi oleh polisi, ya. Maka Pak Kun selaku komandan relawan, ya. Nanti harus segera berkoordinasi dengan polisi. Ini penting karena nanti terkait dengan antisipasi kalau ada apa-apa pasti nanti urusannya kita mungkin ono wong nyolong, ono dan sebagainya kita nggak bisa nangani secara langsung gitu ya. Nah, itu ya. Itu langsung berkoordinasi dengan kepolisian. Nah, itu harus ada kontak personnya ya antara ketua relawan paling tidak ya atau ketua pengamanan dengan Bapak polisi yang kemudian bertugas. Plus biasanya nanti ada ambulan nih. Ambulan gitu ya. Nah tadi antisipasi yang datang mungkin sepuh-sepuh, nek lungguh terlalu lama dan lain sebagainya, itu juga harus diantisipasi gitu ya. Maka harus koordinasi dengan tadi PMI atau kemudian ambulan dan lain sebagainya. Mungkin amal saudara malah sudah punya ya. Ambulannya sudah ada gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Seperti itu. Nah setelah itu baru kemudian dilaksanakan evaluasi gitu ya. Nah nanti kita akan sampaikan bagian-bagian atau penempatan-penempatan dari dalam tim pengamanan untuk kemudian kita berkoordinasi bersama. Sekarang dibuka di lembar berikutnya, ya. Protokoler pengamanan kegiatan, ya. Ini sudah kalau kita sudah ngikuti ini udah enak banget gitu ya. Nah, ini protokoler pengamanan kegiatan. Pertama sebelum kegiatan apa yang harus dilakukan sebelum kegiatan? Maka seluruh relawan yang ditugaskan nanti di pengamanan itu adalah pemeriksaan lokasi. Pastikan lokasi kegiatan aman dan bebas dari ancaman. Ya. Ya. Saya dulu pernah mengadakan hiking, ya. Maka tim pengamanan itu harus sudah mensurvei tempat untuk jalan kegiatan itu. Ya. Antisipasi mereka hikingnya malam hari, gitu ya. Antisipasi. Nanti kalau ada jeglongan di malam hari, kejeglong nyun saya iso patah kakinya gitu ya. Nah, itu timnya harus survei dulu. Ya, sebagaimana nanti kegiatan kita nanti gitu ya. Dimanapun itu sudah harus bisa diantisipasi. Mungkin ada selokan yang kemudian terbuka dan kemudian ada kemungkinan orang tidak melihat itu kesandung dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu diantisipasi gitu ya. Kemudian pemeriksaan identitas. Periksa identitas peserta dan tamu gitu ya. Nah, ini nanti di bagian front office ya, gitu ya. Bagian front office atau penerima tamu itu di situ harus ditempatkan tim pengamanan gitu ya. Setiap jamaah tahu semua gitu. Maksudnya panitia itu tahu dengan jamaah yang hadir itu betul-betul undangan atau betul-betul anggota. Kinten-kinten tahunya dari mana? Oh, seragamnya ya. Asal berseragam, gitu dia. Kalau berseragam tapi bukan anggota nggak mungkin nih. Oh nggak mungkin nanti ya. Nek nyile.
Ya kita seperti itulah intinya. Yang datang itu adalah benar-benar yang diundang, gitu ya. Insya Allah aman kalau seperti itu. Tapi kalau nanti ada penyusupan tadi, gitu ya, penyusup yang datang memang hadir itu untuk memanfaatkan situasi dan kondisi. Piantun-piantun amal suhada niku khusnudan sedaya. Jadi dia masuk tapi mungkin cari tas, mungkin cari dompet dan lain sebagainya, itu harus kemudian bisa diantisipasi lah. Maka nanti ada tempat untuk screening. Nah, tempat screeningnya tadi itu ya. Di front office tadi yang penerimaan tamu tadi, di situ harus ada atau didampingi oleh tim pengamanan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pengamanan fisik. Ya, pastikan pengamanan fisik yang memadai seperti penjagaan dan pengawasan CCTV. Ya, pengawasan fisik ini terutama adalah undangan VVIP. Ya. Nah, jadi profesionalitas dari satu organisasi itu akan terlihat ketika mereka menerima tamu utama yang dihadirkan. Ya. Jadi meskipun nanti misalnya ada tamu wali kota, Ustadz Suharno sudah menyambut, Ustadz Gofar sudah menyambut, nanti perlu didampingi oleh tim relawan. Nah seperti itu ya, sampai didudukan di tempatnya atau di posisinya. Ya, demikian mungkin tamu-tamu undangan yang lainnya. Itu nanti akan terlihat betul-betul relawan ini atau organisasi ini, IB ini siap untuk melaksanakan kegiatan, siap untuk menerima tamu. Ya, dengan profesional. Ya. Nah, itu ditunjukkan dari kesiapan ya relawan-relawan ini untuk menerima tamu, baik tamu kehormatan maupun tamu secara keseluruhan. Ya. Kemudian komunikasi, pastikan komunikasi yang efektif antara tim pengamanan dan pihak terkait. Nah, sebagaimana tadi antar tim pengamanan ini barangkali bisa kalau pakai handphone nanti dibuat grup tersendiri di luar grup umum IBHI. Itu ada grup tim pengamanan atau tim relawan gitu ya, sehingga nanti akan bisa berkoordinasi ya. Tapi misalnya terkait dengan penempatan tamu gitu ya, penempatan tamu mungkin ada yang tamunya itu kemudian kursinya itu tidak berimbang ya, misalnya penempatan kursi, penempatan tempat duduk dan lain sebagainya. Yang di sini kebanyakan, di sini masih lowong, di sini banyak tamu yang hadir, ternyata depan masih kosong gitu ya, depan sampai nggak kebagian tempat duduk. Lah ini harus kemudian ada koordinasi terus gitu ya, antara tim relawan ini atau panitia dalam hal ini gitu ya. Nah seperti itu ya. Nah itu terkait dengan bagaimana tim relawan ini selama kegiatan. Kemudian setelah kegiatan tentunya akan ada evaluasi kegiatan. Nah ini yang penting adalah terkait dengan protokoler untuk kedaruratan ya, protokoler untuk kedaruratan. Yang pertama adalah rencana darurat. Buat rencana darurat untuk menghadapi kejadian tidak terduga. Nah, kinten-kinten Bapak Ibu selaku relawan ini ada enggak kejadian-kejadian tidak terduga yang bisa jadi nanti akan ada di dalam kegiatan. Nah, kinten-kinten apa Bapak Ibu? Jamaah semaput. Nah itu sering itu memang dia jamaah semaput kokean lungguh kesuwen misalnya apa kokean ngadeg kesemuan dan sebagainya, itu akhirnya semaput. Maka harus ada antisipasinya apa? Misalnya tadi menyiapkan ambulan ya. Antisipasinya apa? Berarti ada tim yang nanti akan mengangkat atau mengangkut ya. Kalau jamaahnya kakung ya nanti yang ngangkut kakung misalnya. Kalau jamaah putri yang ngangkut bisa jadi kakung. Ini darurat toh, darurat enggak apa-apa, langsung aja. Nanti timbang putri, sing ngusung, walah malah diumyak-umyak sing ngusung malah repot nanti ya. Malah tambah semaput ya. Itu harus gercep. Untuk hal-hal darurat itu enggak apa-apa nggih Ustaz ya. Untuk hal-hal darurat itu bisa kemudian dilakukan. Nah, ini harus ada PIC-nya gitu ya, yang kemudian bertugas kalau ada yang semaput seperti tadi gitu ya. Nah, harus ada antisipasinya. Kemudian antisipasi yang lain misalnya nyun sewu tamu yang bukan tamu, ini undangan yang kemudian hadir karena beliau ini mungkin tokoh dan lain sebagainya dikerubuti padahal dia sudah harus segera mengisi acaranya. Maka tim pengamanan harus siap untuk membuat border bisa jadi atau membuat jalan yang lancar menuju segera ke tempat
acara gitu ya. Ya ini harus diantisipasi. Aku nek arep ngisi wis wektune wayahe malah kemudian dikerubuti, malah masih mungkin jagongan dengan mungkin baru ketemu dan sebagainya, malah reunian. Padahal beliau harus segera kemudian ngisi gitu ya. Maka nanti protokoler acara itu harus antisipasi dengan koordinasi dengan tim pengamanan. Itu tamunya atau yang ngisi harus segera kemudian bisa dihadirkan karena waktunya akan segera dipersilahkan misalnya untuk mengisi acara gitu ya. Nah itu harus kemudian biasanya nyon sewu kalau kepanitiaan di kampung itu, kepanitiaan pernikahan nih, itu ada apa ya, seksi ubet nih ngono. Napa Pak sing ngubungke antara pembaca rondon acaranya dengan petugas yang ngisi acaranya. Penghubung, nah niku penghubung. Ya, itu penting. Harus ada penghubung antara tim acara dengan pengamanan, ya. Antara tim acara dengan panitia secara keseluruhan itu harus ada penghubung. Misalnya acara kan rondonya sudah jelas. Habis ini siapa, habis ini siapa, habis ini siapa. Maka penghubung itu harus koordinasi terus dengan tim protokoler acara tadi untuk kemudian Bapak setelah ini acara panjenengan yang isi, Bapak setelah ini panjenengan yang isi. Itu harus kemudian siap berarti ya untuk kemudian bisa jadi nanti habis ini Bapak yang isi tapi Bapaknya belum ada. Nanti segera koordinasi dengan tim acara. Ini Bapaknya belum ada, diganti yang lainnya dulu misalnya seperti itu ya. Nah, agar memang acara itu kelihatan profesional dia sudah dibacakan ternyata pundi nggih mboten enten piyantune gitu ya. Itu ketok banget nek kemudian tidak ada koordinasi dia. Nah, itu kemudian harus diantisipasi. Nah, ini ada kedua, prosedur evakuasi. Pastikan prosedur evakuasi yang jelas dan terkoordinasi. Misalnya ada keadaan darurat, misalnya tadi ada yang semaput dan lain sebagainya, antisipasinya seperti apa? Mungkin semaputnya rada nemen gitu ya, harus kemudian segera ke rumah sakit gitu ya. Itu sudah harus ada jalurnya yang kemudian menjadikan ya lebih cepat nanti untuk sampainya ke rumah sakit misalnya gitu ya. Komunikasi darurat, pastikan komunikasi darurat yang efektif dalam situasi yang kritis seperti tadi. Harus ada kontak yang cepat gitu ya, tidak ada hambatan gitu ya. Karena biasanya nek kondisi rame itu telepon itu apa dan sebagainya. Ini rada antisipasi nanti gitu ya. Di kontak-kontak malah kemudian tidak bisa nyaut dan lain sebagainya. Baik, ini secara keseluruhan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk peran-peran yang kemudian bisa dilakukan oleh tim protokoler keamanan dia ataupun untuk acara dia. Nah, terkait dengan keamanan sendiri itu terutama adalah yang kemudian pengalaman kami pertama yang perlu diamankan adalah panggung utama. Ya. Dipastikan panggung utama itu steril dari sisi keamanan, steril dari sisi orang-orang yang berkebutuhan atau berkepentingan ada di tempat tersebut. Ya. Karena seringkali nyun sewu dia karena mungkin kenal dan lain sebagainya, tapi beliau ini tidak berkepentingan akhirnya duduk bareng atau kemudian bersama dengan tamu kehormatan yang nanti akan ngisi acara sehingga itu memenuhi tempat misalnya gitu ya. Dulu pernah di panggung itu sampai panggungnya ambrol itu gara-gara ya tadi gitu ya. Orang yang tidak berkepentingan kemudian ikut dalam acara tersebut. Maka ini butuh dikomunikasikan. Yang paling netral mengkomunikasikan itu adalah tim relawan atau tim pengamanan. Ya, mungkin kalau pekewuh gitu ya. Podo sepuhe dan sebagainya agar mempersilahkan mundur ndak enak dan sebagainya itu ya. Kan seperti itu dia jasanya itu ya. Maka tim relawan ini harus tegas karena ini kepentingan dan kebutuhan acara untuk bersama. Jadi panggung utama. Kemudian yang kedua, yang juga sangat penting lagi yang perlu kemudian kita antisipasi adalah terkait dengan sound system. Sering banget itu acara itu kalau sound systemnya nggak beres itu ya kacau luar biasa gitu ya. Dan ini harus diantisipasi sejak awal gitu ya. Ya. Terus termasuk jangan ada sabotase. Ya, ngerti-ngerti sound systemnya mati. Sing nyabotase bocah cilik meneh gitu ya. Lah nggak ada yang jaga, ngerti-ngerti diceklak-cekloke on off itu loh gitu ya. Apa dicabut saklare itu ya. Nah, itu bisa terjadi. Nah, maka pastikan sound system itu sudah clear suaranya dan tidak ada sabotase.
baik sengaja maupun tidak loh sabotasenya itu ya. Itu harus kemudian diantisipasi, ada tim pengamanan khusus jaga sound system gitu ya. Ya, kemudian yang kedua adalah pengamanan dari tempat acara secara keseluruhan. Jadi tempat acara itu ada pintu-pintunya. Nah, pintu-pintunya. Jadi kelihatan profesional dan baik ya organisasi ketika ya tim relawan atau tim acara itu mempersilahkan tamu-tamu untuk masuk sesuai dengan pintu yang harus mereka masuki. Bisa jadi nanti pintu masuk kakung benten kali pintu masuk putri, itu harus ada yang mengarahkan. Sing kakung mriko Pak, sing putri mriko dia. Setelah mriko itu harus ada yang menyambut nanti di pintu depannya itu, yang kakung maupun yang putri. Nah, nanti dibagi gitu ya. Nah, kemudian ini harus ada ini apa jenenge praktek untuk cara mempersilahkan corong ngadeg dan sebagainya. Bagaimana untuk memanggake dan sebagainya, ngantar ke tempat duduknya dan sebagainya. Pokoknya intinya itu kalau tamu itu dihormati, di apa istilahnya, dihargai, diajeni, itu mereka akan nyaman nanti ya. Pertama mereka datang kemudian dengan rasa yang nyaman nanti ya. Jadi untuk tempatnya, kemudian yang berikutnya adalah nyun sewu tempat lingkungan sekitar acara kegiatan, biasanya parkir gitu ya, parkir. Kalau tidak ada relawan yang ditugaskan untuk parkir, tapi harus ada PIC yang berkoordinasi dengan tukang parkirnya, ya. Jangan sampai nanti ada tempat-tempat yang kemudian tertutup untuk parkir padahal masih longgar, gitu ya. Tapi karena tertutup ada motor atau mobil, ya, yang nutup itu sehingga tempat parkir yang masih longgar itu tidak bisa diisi. Ya, sehingga akhirnya parkirnya liane di jalan-jalan gitu ya. Nah, ini harus kemudian diantisipasi, harus ada PIC yang koordinasi dengan parkir gitu ya, dengan parkir. Kalau tidak ada relawan yang kemudian ditugaskan dalam hal parkir tersebut gitu ya. Harus ada gitu ya. Kalau kan nanti sudah diantisipasi biasanya. Biasanya kalau kita ngadakan kegiatan itu nanti sudah diperkirakan nanti motornya berapa, mobilnya berapa gitu ya. Sehingga memang layak tempat itu dipakai untuk acara gitu ya, untuk acara. Jangan sampai kemudian ya tempat acaranya hanya muat untuk 200 gitu ya, tetapi kemudian sekarang itu nyon sewu mobil niku sing make mboten rombongan nggih. Sok piyambak nomo cuman sama istrinya pakai mobil gitu ya. Itu kan nanti memenuhi tempat parkir. Harus sudah bisa diperkirakan nanti yang ngagem mobil nanti sekitar berapa, motor berapa, penempatan motornya nanti di mana, mobilnya di mana. Mobil untuk tamu VIP itu nanti tempatnya di mana. Nah, ini termasuk penting Pak, nyun sewu ya. Ada kalanya VIP itu biasanya ngisi acara kemudian kondur toh ya. Biasanya lho ya. Lah itu harus diantisipasi bagaimana kondur nanti juga lancar. Jangan sampai mundur nanti ketutupan mobil, motor dan sebagainya, akhirnya nyanjangi panitia niki mobil plat sekian-sekian menghadangi dan sebagainya. Lah itu nanti bisa kacau nanti gitu ya. Nah, itu juga harus diantisipasi gitu ya. Nah, kemudian berikutnya tadi yang saya sampaikan di awal tadi ya, terkait dengan tempat untuk hajat gitu ya. Nah, sering masalahnya gitu ya. Toiletnya di mana dan sebagainya, itu tim pengaman juga harus ada yang penghubung atau ya harus ada memberikan informasi nanti untuk penempatannya di mana dan sebagainya gitu ya. Baik, mungkin demikian beberapa hal yang menjadi gambaran barangkali gitu ya. Bagaimana nanti Pak Kun dan relawan-relawan yang lain untuk bisa ditempatkan gitu ya. Sehingga ketika acara itu nanti sudah ada dibagi gitu ya. Misalnya komandannya siapa, jelas nanti mungkin Pak Kun gitu ya. Kemudian nanti penghubungnya siapa gitu ya. Penghubung antara keamanan tadi dengan protokoler acara tadi juga harus dimiliki gitu ya. Kemudian pengamanan panggung utama, pengamanan tempat peserta acara gitu ya. Kemudian di pintu-pintu tadi yang menyambut tadi gitu ya. Kemudian di tempat parkir, kemudian di toilet yang kemudian mengarahkan. Kemudian tadi yang penting juga, ini penting untuk pengamanan khusus VIP ya, pengamanan khusus VIP. Termasuk pengamanan VIP ini tadi mengarahkan VIP itu duduk sampai di tempatnya dengan pulang dengan lancar gitu ya. Berarti dia juga sudah antisipasi terkait dengan tempat parkirnya nanti. Misalnya VIP nanti kondurnya juga bisa lancar gitu ya. Mungkin nyun sewu ini
barangkali sedikit banyak bisa memberikan gambaran untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini, dan selanjutnya barangkali ada sharing-sharing yang bisa kita lakukan, sharing pengalaman mawon. Kalau yakin panjenengan juga sudah mengalami ini semuanya gitu ya, sehingga kita tinggal tadi memberikan urun saran saja, mungkin bareng-bareng nanti kita bisa rembuk bagaimana supaya betul-betul nanti relawan amal syuhada ini punya kesiapan profesional dengan aturan-aturan yang kemudian bisa disepakati bersama agar acaranya bisa lancar dan menunjukkan profesionalitas dari amal syuhada ini. Mekaten ingkang saged kula aturaken kathah kalepatanipun saestu nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.